Halo pecinta film zombie. Hari ini kita akan menonton alur cerita dari sebuah film zombie yang berjudul Blood Quantum. Film ini dirilis pada tahun 2019 dan disutradarai oleh Jeff Barnaby. Nah, film bergenre horor yang dibintangi oleh Michael Grey Eyes, Elijah Tail Feathers, Forrest Goodluck, Kaiwa Gordon, dan Olivia Scriven ini menceritakan perjuangan sekelompok warga Indian yang kebal terhadap infeksi zombie dan warga Amerika yang tidak kebal. Namun perselisihan dalam keluarga menyebabkan semua orang yang ada di situ terinfeksi dan hancur. So, kita buka pintu teaternya. Film yang berlatar tahun 1981 ini diawali dengan menunjukkan seorang nelayan bernama Gisigu yang sedang menangkap ikan di sebuah sungai di pusat reservasi Indian di Red Crow. Kemudian, sesaat setelah membuang semua isi perutnya, ikan-ikan salmon hasil tangkapannya tersebut tiba-tiba hidup kembali. Nah, artinya wabah tersebut berasal dari air sungai itu, hanya tidak diceritakan dari mana sumbernya. Kemudian scene beralih pada sheriff trailer yang menemui seorang pria bernama Moon karena mendapat laporan seekor anjing sedang sekarat. Dan karena melihat keadaan anjing itu, akhirnya trailer memutuskan untuk menembaknya. Kemudian dia pergi menemui mantan istrinya yang bernama Josh yang menceritakan bahwa anak mereka yang bernama Joseph diciduk karena kenakalan remaja. Dan dia diciduk bersama dengan kakak tirinya yang bernama Lysol. Dan trailer berjanji nanti siang mereka bertemu di kantor polisi untuk membebaskan anaknya tersebut. Just shitty parents. Lalu trailer juga mendapatkan laporan dari operatornya bahwa ayahnya menelpon dengan suara ketakutan. Sehingga dia segera menemui ayahnya tersebut. Nah, di rumah ayahnya, dia ditunjukkan bahwa ikan-ikan salmon yang sudah dikeluarkan isi perutnya tadi masih hidup. Sehingga mereka memutuskan untuk membakarnya. Dad, that thing is gutted. I never seen nothing like that. I have gas in the trunk. Namun saat akan mengambil bensin di bagasi mobil, ternyata anjing yang sudah ditembaknya tadi hidup lagi. Jadi mereka memutuskan membakarnya juga. Lalu karena hal itu, trailer meminta ayahnya kembali bertugas dan memanggil Bumper, sementara dia menemui mantan istrinya di kantor polisi. Kemudian di kantor polisi itu, trailer meminta Sam untuk mengantarnya menemui Joseph dan Lysol. Whenever you're ready, man. Let's go. Nah, di dalam sel, saat Lysol dan Joseph sedang mengobrol, tiba-tiba mereka dikagetkan oleh orang satu sel mereka yang muntah darah. Dan saat mereka membuka sel tersebut, ternyata orang itu sudah terkapar. Namun tiba-tiba dia bergerak, bangkit menjadi zombie dan menyerang Sam. Dan Sam yang emosi terus menghajarnya. Dalam kejadian ini, Sam dan Joseph tergigit, tapi mereka belum menyadari bahwa orang itu sudah berubah menjadi zombie. Singkat cerita, Joseph dibawa ibunya ke rumah sakit untuk mengobati tangannya yang tergigit. Dan di sana dia bertemu dengan Charlie, pacarnya yang sedang hamil. Lalu tiba-tiba seorang perawat lari karena ada seorang pasien yang menggigit perawat lain di situ. Sementara Lysol diminta ayahnya untuk tidak mempengaruhi adiknya tersebut. Dan pada saat yang bersamaan, trailer mendapatkan laporan bahwa pacar Suker sedang sakit dan mengamuk di rumahnya. Jadi dia pergi ke sana. Singkat cerita, saat trailer tiba di rumah Suker yang dalam keadaan mabuk, Where is she? Yeah, upstairs to the left. dia mendapati pacar Suker yang sudah berubah menjadi zombie tersebut sedang memakan bayinya sendiri, lalu menyerangnya. Trailer sempat tergigit, lalu kabur ke mobilnya untuk mengambil senjata. Dan pada saat yang bersamaan, wanita itu datang dan menyerang Suker. Tapi trailer berhasil menyelamatkannya. Dan mereka pergi ke rumah sakit untuk mengobati luka Suker. Sugar to the hospital. Would there be a fucking ambulance? Joss is coming over in an ambulance. She's talking hysterical, Chief. She's saying, don't get bit, Chief. Di perjalanan, trailer yang melihat ada kecelakaan di jembatan memutuskan untuk pergi ke situ terlebih dahulu.
Dan ternyata di mobil itu ada Joseph, Charlie, dan Josh yang kabur dari rumah sakit. Hey! Nah, di situ rupanya perawat yang bersama mereka juga sudah terinfeksi dan berusaha menyerang mereka. Dan saat trailer sudah terpojok, tiba-tiba Bumper dan Gisigu datang menyelamatkannya. Lalu scene berlanjut ke 6 bulan kemudian, di mana keadaan kota sudah hancur oleh serangan zombie. Dan pada suatu tempat, sebut saja camp survival, terlihat Joseph, Charlie, dan Suker membawa 3 orang yang selamat, termasuk Lilith. Nah, karena anak yang dibawa tersebut terinfeksi, maka Lysol tidak mengizinkan mereka masuk. Tapi Joseph tidak setuju dengan sikap kasar Lysol tersebut, sehingga terjadi keributan di sini. Dan tiba-tiba trailer datang. Nah, disinilah terungkap kenapa trailer, Joseph, dan Suker yang telah tergigit sebelumnya tidak terinfeksi. Ain't nobody immune here but us. Ternyata mereka bukan sembuh dari infeksi, melainkan kebal terhadap infeksi zombie ini. Sementara warga Amerika biasa tidak. Lalu trailer dan Bumper memutuskan untuk membunuh gadis itu. Sementara ayahnya dan Lilith diizinkan untuk masuk. Karena mereka tidak sempat lagi memeriksa mereka berdua yang terlihat baik-baik saja. Everyone inside. Namun ternyata mereka berdua juga terinfeksi. Tapi Lilith tidak memberitahukan kepada Josh bahwa sebenarnya dia juga sudah tergigit oleh zombie. Did you get bit? No. Dan saat dia pergi ke kamar mandi untuk memeriksa lukanya, ternyata dia menemukan ayah dari anak tadi sudah berubah menjadi zombie di sebuah toilet. Is there? He killed himself. Sehingga trailer memutuskan untuk membunuhnya juga. Singkat cerita, pada malam harinya, trailer, Gisigu, Suker, dan Bumper pergi untuk membersihkan zombie di kota. They have their recreation. We have ours. Lalu pada saat sampai di sebuah bangunan, mereka memeriksanya. Ternyata mereka menemukan beberapa zombie di situ dan menghabisinya. Don't let any of them get out. Little fucking warning. Sementara itu di camp, Lysol yang tidak mengetahui Lilith sudah terinfeksi mengajaknya untuk mantap-mantap. Hey, Lilith. Lilith. Dan rupanya di saat itu Lilith berubah dan memakan rudal balistik milik Lysol. Nah, karena hal itu, dia mengajak Joseph dan Moon untuk membawa zombie Lilith tersebut ke camp. You lost it, man? Why don't we bring that here? Let's get all the stuff. Rupanya Lysol menusuk Joseph dan melepaskan zombie Lilith di camp, sehingga menginfeksi orang-orang yang ada di situ. Dan hanya tersisa 8 orang termasuk Josh dan Charlie. Kemudian Joseph yang berhasil selamat mengatakan bahwa semua kejadian di luar adalah tindakan dari Lysol. Wait! Can we panic now? Sementara itu di luar gerbang, kelompok trailer yang melihat kekacauan di gerbang berusaha menghubungi Josh. Hold tight. We're coming to get you. How you want to do this? Who's got the most meat on him? Akhirnya mereka membagi tugas. Bumper memancing zombie-zombie di gerbang tersebut dengan menggunakan suara musik di mobil. Suker mempersiapkan mobil yang satu lagi untuk mengangkut mereka yang masih selamat. Sementara trailer dan ayahnya pergi menjemput mereka. Nah, rupanya pisau yang digunakan untuk menahan pintu akhirnya terjatuh sehingga zombie-zombie ini berhamburan mengejar mereka.
Dan suara tembakan trailer memancing zombie lainnya ke arah mereka, sehingga dia menyuruh mereka semua pergi. This door not gonna hold. You're gonna have to make a run for it. Trailer tidak berhasil selamat di sini. Josh, Joseph, dan Gisigu pun hampir tidak selamat sampai bumper datang lagi. Lalu di perjalanan mereka dipancing oleh trailer untuk pergi ke gereja. And I'm fucking locked up here. I'm coming to get you. See you around. Good luck. Singkat cerita, Joseph dan kakeknya pergi ke gereja dan berhasil menghabisi Moon. Pretty good. You're gonna tell me where that fucking coward is. Tapi ternyata di tempat lain, trailer menyerang Josh dan Charlie. Behind you. Dia juga berhasil menusuk bumper dari belakang. Then there was one with a bullet right in their fucking head. Lalu saat akan melepaskan zombie yang ada di bagasi mobilnya, Josh berhasil menembaknya. Namun zombie itu menyerang Charlie. Kedatangan Joseph pun sudah terlambat karena Charlie sudah tergigit. Nah, Liesel yang belum mati dibawa oleh Gisigu dan Joseph ke tengah kuburan. Lalu Gisigu memancing zombie-zombie datang ke situ untuk menghabisi Liesel. Singkat cerita, mereka berhasil sampai di tepi sungai. Tapi ternyata perahu yang ada di situ sudah terbakar. What the fuck are we gonna do? We're not gonna die here. Dan zombie pun mulai berdatangan. Tapi tiba-tiba Suker dan seorang survival lainnya datang membawa 2 buah perahu karena mendengar suara tembakan Gisigu tadi. They wouldn't let me wait to hear shots. Lalu Suker membawa bumper yang ternyata masih hidup dengan perahu yang berbeda. Sementara Gisigu memutuskan untuk tinggal dan bertarung melawan zombie-zombie itu. Singkat cerita, di perahu Joseph, Charlie akhirnya melahirkan seorang bayi perempuan dengan selamat. Dan untungnya bayinya tidak ikut terinfeksi. Sementara dia sendiri terpaksa meminta Joseph untuk mengakhiri hidupnya sebelum berubah menjadi zombie. Don't let me turn into one of those dead people. Love her. Tapi Charlie sempat menggendong bayinya. Paling tidak hanya melihat wajahnya untuk yang pertama dan terakhir kalinya. Dan film pun berakhir. Memang pada film ini tidak dijelaskan bagaimana penyelesaiannya, tapi kemungkinan mereka menuju aula tempat persediaan disimpan, seperti yang dikatakan oleh trailer saat mereka berdiskusi tadi.